Apa yang disebut ilmu manfaat? Ma yajurru ila khosyatillah, ilmu yang mendorong kita, memotivasi kita takut kepada Allah. Jadi setiap ilmu yang mendorong kita semakin takwa kepada Allah, takut terhadap ancaman Allah, sangat mengharap terhadap rahmat Allah, maka itu disebut ilmu hikmah, disebut ilmu manfaat. Apabila ada ilmu dimanapun kita belajar, tapi pelajaran ilmu itu bukannya kita mendorong takwa kepada Allah, bahkan jauh kita kepada Allah, maka itu bukan disebut ilmu hikmah. Allah berikan ilmu hikmah, Allah berikan ilmu manfaat itu kepada siapa? Mayyasha, kepada orang yang dikehendaki oleh Allah, bukan kepada anak abuya, bukan kepada anak habib, bukan kepada anak kiai, bukan kepada anak ulama. Siapa saja hamba Allah yang Allah kehendaki, maka dia akan diberi ilmu oleh Allah. Maka hadis Nabi menyatakan innamal ilmu bitta'allum la bin nasab. Ilmu itu hasilnya dengan guru, dengan belajar. Sekalipun anak kiai terek mondok mau bisa ngaji, betul? Sekalipun dia anak abuya, sekalipun dia anak habib, tapi tidak mondok, tidak ngaji, mual bisa ngaji, betul apa tidak? Karena ilmu bukan turunan. Harta bisa diwariskan, duit bisa dibikin, tapi ilmu harus dengan belajar. Nah, termasuk sekarang ini belajar. Ini majlis ilmu, ini majlis dzikir. Innalillahi malaikatan sayyaratan. Allah punya banyak malaikat yang tukang melanglang buana di muka bumi. Malaikat itu mencari majlis-majlis ilmu, mencari majlis-majlis dzikir. Apabila ada majlis ilmu seperti ini, majlis dzikir seperti ini, maka malaikat ikut datang, ikut kumpul bareng bersama kita, dan Allah turunkan ketenangan, kenyamanan kepada kita. Alhamdulillah. Makanya ketika ada salah satu oknum melarang pengajian, berarti orang situ sangat bodoh, tidak tahu hikmah daripada pengajian itu. Betul apa tidak? Jangan suka larang-larang pengajian. Pengajian jangan dipersulit. Siapa saja aparat, siapa saja pejabat yang mempersulit pengajian, maka akan sulit hidupnya. Bahaya apa tidak? Bahaya. Yu'til hikmata may yasha. Ilmu Allah berikan kepada Allah, kepada hambanya yang dikehendaki. Dan di dalam belajar, kamin muta'alimin, tidak sedikit santri yang belajarnya sebentar, hanya 1, 2 tahun, 5 tahun, karena dia mendapatkan futuh dari Allah, mendapatkan rahasia dari Allah, mendapatkan laduni dari Allah. Tidak lama dia mondok, tapi dia hasil ilmu manfaat yang tidak bisa dijangkau oleh orang mondok 40 tahun. Begitu pula wa kamin muta'allimin tola ta'allumu. Banyak santri yang belajar memperdalam ngaji, mondok sampai lama mondokna, tapi terhasil tina mondokna. Aya teu gitu. Aya nu sakedeung tapi hasil, aya anu lila henteu hasil. Sebab urusan hasil jeung hasil adalah Allah. Kewajiban kita adalah belajar. Orang tua memasukkan anak ke pondok pesantren, kita belajar di pondok pesantren, kita belajar kepada ulama, kepada kiai, kepada ustadz. Urusan yang memberikan ilmu siapa? Yang memberi ilmu siapa? Ustadz apa Allah? Ulama apa Allah? Yu'til hikmata may yasha. Yang memberi ilmu manfaat adalah Allah. Minta kepada Allah. Oleh karena itu di dalam mondok beda. Lamun di sekolah mah eta sanajan beri jeung bobogohan pelajaran sok asup bae. Isuk-isuk pabarengan bobogohan jeung kabogona sasapu piket, eta hasil bae ilmu sekolah mah. Ilmu ngaji mah moal bisa kitu. Harus tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Santri satrul aurat, tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Santri itu harus meninggalkan maksiat.